Baiklah, terima kasih telah bergabung dengan Moro Mariage Podcast dan kami punya yang menarik hari ini. Mengapa wanita masuk? Memulai 80% perceraian. Aku menangkapmu, sayang. Mengapa orang tetap bersama untuk anak-anak dan bukan itu yang Anda pikirkan mengapa pria tidak memimpin di rumah mereka? Saya Cas. Saya Catherine. Tidak begitu jelas cara untuk mendapatkan seks kembali. Jadi ketika Anda berkencan dengan suami Anda mulai, apakah Anda pernah menjawab pintu dengan rambut Anda semua gila? Kami Moro Mariage. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Baiklah, terima kasih telah bergabung dengan podcast Moro Mariage. Dan hari ini kita akan berbicara tentang mengapa wanita memulai 8% perceraian. Dan jika Anda tahu sesuatu tentang kami, alasan kami mengganggu perceraian, alasan mengapa kami tahu apa yang terjadi dan kemana masa depan kami akan membawa kami dengan bisnis ini adalah kami melepaskan diri dari masyarakat normal. Dan saya ingin membicarakan hal ini karena bukan itu yang dipikirkan pria. Bisakah kita melakukan itu? Mari kita bicarakan. Baiklah. Hal pertama yang ingin saya bahas adalah jumlah. Saya akan mengatakannya. Aku hanya akan keluar dan mengatakannya, sayang. Pria korban yang berkomentar di media sosial kami. Dan hal pertama yang dipikirkan pria adalah, ya, dia hanya menggunakan saya untuk uang. Anda pernah melihatnya sebelumnya? Ya. Bukankah itu mengerikan? Saya tidak dapat memberitahu Anda berapa banyak pria yang bekerja dengan saya bahwa istri mereka melayani surat cerai yang ditinggalkan istri mereka dan mereka tidak. Mereka bahkan tidak menggunakan kartu kredit, rekening bank. Berapa banyak istri menurut Anda? Ya, mungkin itu tidak akan berhasil untukmu karena istrimu belum pergi, mereka ingin menyelamatkan pernikahan mereka. Tetapi saya dapat berbicara dengan masalah uang. Banyak wanita yang bekerja dengan suami mereka sangat mengendalikan uang. Mereka harus meminta izin untuk semuanya. Jawabannya adalah tidak 80% dari waktu. Mereka diteliti untuk apa yang mereka beli. Mereka diteliti karena menghabiskan terlalu banyak uang untuk bahan makanan, perawatan diri, untuk segala hal. Dan mereka tidak benar-benar merasa seperti itu uang mereka. Banyak wanita yang bekerja dengan saya, mereka takut memberitahu suami mereka untuk apa mereka menghabiskan uang. Mereka takut meminta uang. Jadi mereka sebenarnya tidak hanya dengan suami mereka untuk rekening bank, jelas. Karena mereka bukan anggota hubungan yang setara. Ya, Anda tahu dan itu terkait dengan penyalahgunaan keuangan dan kita dapat berbicara tentang semua tingkat penyalahgunaan yang berbeda sebenarnya. Kami memiliki banyak episode, tetapi Anda tahu sangat penting bagi pria untuk memahami istri Anda akan meninggalkan Anda berpotensi dan tidak ada hubungannya dengan membawa Anda. Untuk semuanya tidak ada dan sisi lain dari omong-omong jika istri Anda mulai meninggalkan Anda dan Anda mencoba mencari tahu Anda masih harus menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, istri Anda masih berhak atas sejumlah uang dan istri Anda masih berhak atas tunjangan anak, dan apapun yang biasanya Anda berikan. Tapi itu topik yang sama sekali berbeda. Jadi jika itu bukan uang, apa alasan lain? Saya pikir wanita, dan saya hanya menebak-nebak, tetapi saya pikir wanita memulai perceraian karena mereka merasa bahwa suami mereka tidak akan pernah berubah. Mereka merasa bahwa mereka mencoba untuk membuat semua perubahan ini dan mereka tidak diakui, dan suami mereka tidak mau pergi ke terapi, tidak mau membaca buku, tidak mau mendapatkan pelatih, tidak mau mengambil kursus, tidak mau melakukan apapun, dan bahkan tidak bersedia mengakui bahwa ada masalah, di mana para istri berusaha melakukan segalanya untuk memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak, agar suami memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak, untuk mencoba memiliki hubungan yang baik dan komunikasi yang lebih baik dengan suami, tetapi mereka merasa seperti itu. Mereka selalu mundur karena suami tidak. Saya hanya mengucapkan kata-kata sebelumnya, peserta yang setara dalam hubungan. Suami mereka sekarang bukan peserta yang setara dalam hubungan itu. Jadi saya pikir wanita akhirnya muak karena mereka berusaha sangat keras. Mereka merasa gagal dan mereka merasa tidak bisa memperbaikinya. Saya tidak berpikir bahwa kebanyakan wanita, mereka sebenarnya tidak ingin sampai ke tempat di mana mereka akan bercerai. Saya juga tidak berpikir pria berpikir begitu, tetapi saya pikir wanita berusaha sangat keras karena mereka tidak ingin memisahkan keluarga mereka. Ada lapisan ekstra mama beruang, mama kelinci, saya akan mengatakan. Apakah Anda melihat itu? Jadi saya tidak. Apakah Anda melihat gulungan yang saya kirimkan kepada Anda tentang kelinci? Ya, luar biasa. Jadi izinkan saya memberitahu kalian semua, karena ini masuk ke dalam apa yang saya katakan tentang mengapa wanita berusaha sangat keras untuk menjaga keluarga mereka tetap bersama. Kelinci ini kembali kepadanya. Anda menyebutnya sarang kelinci, dan seekor ular telah mencekik bayinya. Kelinci menjadi gila. Seperti psikotik. Itu membalik ular. Membalik ular, lubang di ular. Jadi saya pikir mama beruang itu baik, tapi saya akan mengatakan mama kelinci karena kelinci itu psikotik. Jadi semua itu untuk mengatakan, wanita memang memulai mungkin 80% perceraian, tapi saya pikir mereka berusaha sangat keras sebelum itu terjadi. Ya, aku akan memberikannya sebagai pedang bermata dua. Oke. Jadi hal pertama adalah ini, saya percaya itu benar dan ini sangat jelas bagi saya karena maksud saya 20.000 panggilan telepon dalam 24 bulan terakhir tepat dengan bisnis sekitar 22 bulan dan kemudian berapa banyak pria yang bergabung dengan program ini? 3.200 benar dan apa yang kita lihat sebagai tren umum? Oh,
Men, kami bertengkar jadi saya tidak tertarik dengan program ini, benar seperti, Anda tahu, oh istri saya melakukan ini. Saya tidak tertarik dengan program ini jadi ini akan memberi makan apa yang Anda bicarakan di mana rasanya, oh ya, dia mencoba, dan itu menjadi sulit, dan saya akan berhenti. Oke, sekarang pedang bermata dua. Tapi mereka belum siap untuk berhenti menikah. Itu masalahnya. Mereka berhenti mencoba. Mereka berhenti berusaha menjadi lebih baik. Jadi sekarang wanita itu bahkan lebih frustasi. Itu benar. Karena dia seperti persetan. Menangislah di bawah. Saya hanya akan pergi ke... Saya hanya akan tinggal di tempat kerja. Aku hanya akan tidur lebih awal. Aku hanya akan menjauh darimu tanpa membahas apapun. Dan itulah yang membuat para wanita kesal. Ini sangat penting, jika Anda seorang pria yang mendengarkan, untuk mengerti. Anda tidak dapat muncul di tengah jalan atau berhenti mencoba karena itu sulit, atau saya memiliki perasaan ini dan itu sangat menyakitkan. Jika Anda ingin menjadi pria yang kuat di rumah dan memiliki istri yang memuja Anda, mengangkat Anda, ingin menjadi pasangan dengan Anda, memperlakukan Anda dengan cara yang Anda pikir Anda tidak diperlakukan yang pantas Anda dapatkan, maka Anda harus mulai muncul terlebih dahulu. Ini dia, oke? Sekarang, pedang bermata dua, oke? Juga, banyak pria, Anda pikir Anda bisa memperbaikinya sendiri. Pria adalah pemecah masalah, bukan? Berapa kali aku datang kepadamu, sayang, dan seperti, kamu tahu, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan ini, dan kemudian kamu pikir aku tidak mencoba lagi tapi aku berusaha sangat keras dan kalian pikir karpet ditarik keluar dari. Di bawah Anda masalah sama seperti ketika Anda mencoba membuat istri Anda merasa baik-baik saja ketika dia memiliki suasana hati yang buruk dan saya dapat memberi Anda 100.000 contoh. Oke, tapi itu mungkin agak berlebihan tapi intinya adalah Anda tidak tahu harus berbuat apa dan Anda takut meminta bantuan. Saya tidak membuat klise ini, pria tidak suka menanyakan arah saya dengan peta. Saya payah dengan peta. Untung kamu seperti itu. Saya menanyakan arah jadi saya bahkan mendapat jam tangan Apple hanya untuk mengubah saya ke arah yang benar karena saya payah di peta. Oke seperti tetapi jumlah buku, kursus, pelatih, mentor yang masuk ke apa yang saya ketahui sekarang adalah karena saya mau belajar banyak. Seringkali saya mendengarkan Catherine dan menilai apa yang dia coba bantu dengan meminta pertanggungjawaban saya atau mengajari saya karena dia mau belajar dan saya bisa belajar darinya. Saya bisa melakukan itu dan jika kalian menginginkan lebih, sisi lain dari koin itu adalah sederhana, Anda harus meminta bantuan. Anda tidak memperbaikinya ketika Anda mengatakan Anda sedang dalam suasana hati yang buruk. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Anda harus mencari tahu apa yang sebenarnya Anda lakukan untuk menyediakan struktur agar bisa berjalan. Dan sesuatu yang Anda sebutkan adalah Anda pikir Anda dapat memperbaikinya sampai Anda mulai melakukannya. Anda mulai melakukan hal yang benar, tetapi kemudian itu melelahkan. Anda tidak tahu bagaimana melakukannya untuk waktu yang cukup. Jadi istri Anda tidak percaya pada Anda karena Anda berhenti setiap. Jadi Anda akan berhenti berteriak. Jadi Anda memiliki niat baik. Mungkin Anda tidak berteriak selama sehari atau seminggu, tetapi kemudian teriakan itu kembali karena Anda tidak benar-benar mendapatkan bantuan. Dan itu salah satu hal lain yang saya pikir sangat penting adalah bahwa wanita tahu bahwa pria adalah pemecah masalah. Jadi kami tahu bahwa Anda dapat memperbaikinya. Anda hanya tidak memperbaikinya karena alasan apapun itu. Dan Anda akan tahu lebih baik daripada saya. Tetapi karena apapun, Anda frustrasi, Anda bertengkar, jadi Anda tidak ingin melakukannya lebih jauh. Anda merasa seperti Anda atau Anda hanya tidak memiliki langkah demi langkah. Saya mengerti. Itu yang besar, dan Anda tidak ingin bertanya. Tidak, Anda tidak ingin meminta bantuan karena itulah sifat pria itu. Saya harus tahu caranya. Dengar, jika Anda tahu kami mengganggu perceraian, kami memiliki pernikahan baru. Mengapa? Karena kami melepaskan diri dari norma-norma masyarakat. Intinya adalah Anda diharapkan menjadi pria dan tahu cara memperbaikinya. Anda diharapkan menjadi seorang pria tahu bagaimana menjadi kekasih yang baik. Anda tidak tahu. Memiliki masalah dengan hati Anda, tidak memiliki masalah dengan berapa lama Anda bertahan, tidak memiliki masalah dengan tampil sebagai pria, dengan komunikasi, tidak masalah apa yang kita bicarakan, tetapi Anda tidak tahu. Anda hanya perlu memiliki fakta bahwa Anda tidak mengenal Anda. Tahu, saya ingin memberi Anda beberapa detail lebih lanjut tentang Anda dibesarkan, Anda tahu muncul dan ada nilai luar biasa dalam pemahaman yang saya percaya. Saya tidak melihat studi tentang ini, tetapi saya percaya bahwa wanita memulai perceraian karena mereka sendirian. Jadi ketika Anda berbicara tentang mereka muncul dan mencoba bercerai, saya tetap lajang. Saya sudah semacam mentalitas. Ya. Salah satu gulungan paling viral yang pernah kami miliki adalah saya mengatakan, Anda tahu, perbedaan antara seorang wanita sendirian dan kesepian ketika Anda masih lajang, Anda tahu, Anda bisa saja benar. Bahwa Anda bisa mengetahui bagaimana Anda akan melakukan sesuatu. Tetapi ketika Anda memiliki pasangan yang terus-menerus mengecewakan Anda, bukan? Dan lebih buruk lagi, kekecewaan yang lebih besar sebenarnya adalah ketika Anda memarahi istri Anda. Ketika saya biasa memberitahu Anda semua hal yang Anda lakukan salah, ketika saya menguliahi Anda sepanjang malam, ketika saya berteriak sekuat tenaga, ketika saya menghancurkan rumah menyalahkan Anda sepanjang waktu, berapa banyak kesepian yang Anda rasakan? Ini bukan hanya saya berharap bahwa saya sendirian. Ya, tepatnya. Ya, saya tidak berpikir saya merasa kesepian. Saya hanya ingin sendirian. Ya, tepatnya. Itu poin yang sangat bagus di sana. Saya ingin benar-benar jelas di sini bagi Anda yang mendengarkan dan pergi. Ya, saya tidak. Saya baru saja tutup. Itu hal yang sama. Itu bahkan lebih buruk karena membuat kesepian terjadi. Alih-alih ingin sendirian, ketika saya akan mundur, tidak menindaklanjuti, itu sebenarnya kesepian. Ini tidak sama dengan sendirian karena Anda memiliki pasangan atau Anda seharusnya. Kanan.
Jadi saya pikir pria perlu memahami bahwa jika Anda tidak ingin istri Anda pergi, dia perlu merasa seperti prioritas, dia perlu merasa seperti pasangan dan kemudian dia perlu merasa aman dengan Anda dan tidak satu pun dari hal-hal ini yang ditutup, berteriak, mengajar, menyalahkan, mengumpat. Kasar seperti saya melakukan apa saja untuk menciptakan hal-hal itu. Tidak ada kedamaian. Tidak. Dan saya pikir wanita itu jika mereka memikirkannya untuk waktu yang lama jadi, pria, Anda mungkin merasa benar-benar buta ketika istri Anda akhirnya pergi. Tetapi jika Anda berpikir kembali, ada banyak tanda, ada banyak waktu di mana istri Anda telah mengungkapkan, mungkin tidak dengan cara yang benar, karena dia tidak tahu caranya. Dia membangun dinding kepahitan dan kebencian ini, jadi dia menyatakan bahwa dia membutuhkan lebih banyak dari Anda, tetapi Anda memberinya lebih banyak racun Anda. Dia menyatakan bahwa dia ingin Anda menjadi ayah yang lebih baik, dan Anda tidak tahu caranya. Dia telah memberitahu Anda bahwa dia ingin X, Y, dan Z, dan Anda merasa itu jadi pada saat dia melayani surat cerai dan itu tiba-tiba muncul untuk Anda dan Anda berpikir, oh astaga, saya tidak tahu istri saya tidak bahagia jika Anda memikirkannya sudah banyak kali Anda bertengkar atau yang dikatakan istri Anda. Anda apa yang dia butuhkan ya, tapi mungkin itu memang terlihat mengganggu karena dia juga tidak memiliki keterampilan komunikasi karena kalian telah membangun toksisitas ini di antara Anda, tapi ketahuilah apakah istri Anda melayani Anda surat cerai. Bukannya dia tidak memikirkan hal ini mungkin selama bertahun-tahun. Oh, untuk waktu yang lama, Anda tahu dan itu kembali ke ketika kami berlatih ketika saya berlatih selama 22 tahun di gym semua wanita berbicara tentang menemukan orang berikutnya yang ingin keluar karena tidak selalu berkelahi dengan orang itu tetapi ingin keluar. Di sana ini sedang dihash proses untuk waktu yang lama sebelum dia memutuskan untuk pergi ya Anda baru saja mengatakan sesuatu yang sangat kuat dan saya hanya ingin menyentuhnya dengan cepat bahwa Anda tahu Anda menghadirkan sisi beracun dari Anda jadi saya akan melakukannya jika Anda mengenal saya. Katakan itu semua kekerasan, oke, saya tidak peduli jika Anda berteriak, saya tidak peduli jika Anda hanya memiliki nada buruk di wajah Anda, itu semua kekerasan, jadi karena saya ingin Anda memiliki garis yang berbeda yang dapat Anda tarik ke pasir. Siapa saya itu benar? Semuanya beracun, oke, semuanya buruk, semuanya mengarah ke jalan yang menghina. Dan kemarin saya memfilmkan beberapa konten yang akan keluar minggu depan. Itu tentang pria yang ingin istri mereka tunduk, bukan? Jadi kita berbicara hari ini tentang mengapa wanita memulai perceraian, tetapi Anda tahu, pria ingin istri mereka tunduk kepada mereka, Kristen atau tidak. Oke, istri mereka seharusnya ada di sana tersedia. Itulah arti pernikahan, bukan? Baiklah, satu vagina selama sisa hidupku. Ini akan menjadi luar biasa. Saya akan memilikinya sepanjang waktu. Oke, dan kemudian jika Anda dalam iman, Anda biasanya Anda akan seperti dia seharusnya melakukan ini, benar bahkan lebih. Jadi saya pikir dengan orang Kristen, Anda tahu. Saya pikir jika saya beberapa orang Kristen mungkin itu telah. Tapi saya pikir Anda tahu, itu sudah agak hasyat di antara orang-orang Kristen bahwa itu tidak benar-benar apa yang dimaksud. Ya, bukan itu konten saya yang akan saya keluarkan adalah apa yang saya katakan adalah seperti Anda seharusnya tunduk padanya terlebih dahulu Anda seharusnya mengorbankan Anda semua, bagian terbaik dari Anda, dan bagian-bagian beracun yang berdarah. Tidak heran wanita mulai bosan merasa seperti mereka memiliki balita yang menginginkan seks dan dia cemberut, dia frustrasi, dia marah. Itu juga pria yang tidak membuat keputusan di rumah. Itu juga seorang pria yang tidak berada di sana untuk istrinya sebagai pasangan, dia sendirian. Semua hal yang kita bahas hari ini, bagaimana sih Anda bisa mengharapkan dia untuk tunduk dan mengapa Anda terkejut ketika dia ingin bercerai? Ini benar-benar kemana saya akan pergi dengan itu? Anda tahu? Persis baik-baik saja pria mendengarkan jika Anda ingin istri Anda tidak menjadi salah satu dari 80%, atau saya itu mendaki pria ini memanjat wanita bisa melakukannya pada wanita mereka sendiri. Tidak perlu kami ada perbedaan yang jelas antara pria dan wanita, tetapi jika Anda dapat menyatukannya, Anda akan terbakar Anda hanya harus memilikinya Anda harus mengerti bahwa saya harus bertanggung jawab atas saya harus mulai muncul dengan cara yang itu membuatnya merasa seperti kita adalah mitra, dan kemudian kita bisa mulai berbicara tentang gairah, keintiman, percakapan alih-alih komunikasi, semua hal ini. Tetapi jika tidak, itu akan berakhir. Saya tidak peduli apa yang dia yakini dalam komitmen. Saya tidak peduli seberapa besar dia menginginkannya. Ini akan berakhir. Dan saya tidak bermaksud harus bercerai, tetapi meluncur juga menyebalkan. Suks. Ya. Kamu tahu? Tentunya. Baiklah, teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan, teman-teman. Jika Anda memiliki pertanyaan atau topik yang ingin Anda diskusikan di acara itu, minta kami menghubungi Anda. Silakan buka moralmariage.com, tekan podcast atau langsung. Saya pikir itu T-Podcast, dan ada formulir. Cukup kirimkan kepada kami apa yang ingin Anda bicarakan dan mari kita masuk ke dalamnya. Sampai jumpa di lain waktu.